Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Taufik Bacair, NIM T 2018-4051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami kelompok 13 yang bertemakan Jagat Raya Galaksi Bima Sakti. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penciptaan alam. Yang pertama saya ambil dari agama. Nah, kalau di dalam agama itu terdapat dua kelompok yang berpandangan atau berpendapat tentang proses penciptaan alam itu sendiri. Yang pertama berpendapat bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada secara tidak langsung. Sedangkan yang kedua berpandangan bahwa Allah menciptakan alam semesta dari ada secara tidak langsung. Jadi maksudnya kalau yang tiada itu dari yang hal nihil itu menjadi ada secara tidak langsung sesuai kehendak Allah. Nah, kalau menurut Al-Quran sendiri itu membicarakan tentang berbagai hal termasuk tentang alam semesta, tetapi di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara detail, hanya secara umum-umum saja. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu penciptaan alam itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun, maka jadilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori proses penciptaan alam semesta. Di sini ada 3 teori. Yang pertama teori Big Bang, kedua ada teori nebula, dan yang ketiga ada teori black hole. Yang pertama langsung saja teori Big Bang. Teori ini dikemukakan oleh Albert Einstein, di mana menurutnya bahwa proses penciptaan alam itu terjadi dari adanya ledakan pada 15 miliar tahun yang lalu. Nah, dari ledakan itu awal mula proses penciptaan alam itu sendiri. Ledakan itu dinamakan dentuman besar atau Big Bang. Nah, dari awal terjadinya dentuman itu atau Big Bang itu 15 miliar tahun yang lalu, proses penciptaan alam itu terjadi sedikit demi sedikit. Itu menurut Albert Einstein. Yang kedua, teori nebula atau kabut. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Kalau menurut Immanuel Kant ini alam semesta itu tercipta dari kabut, adanya kabut. Kabut itu mengandung gas hidrogen. Suatu waktu kabut itu berputar sangat kencang seperti pusaran angin dan terbentuklah bulatan. Nah, bulatan ini terbentuklah sebuah matahari. Bulatan yang besar ini menjadi benda-benda langit seperti matahari, planet-planet, dan lain-lain. Nah, menurut Immanuel Kant ini, jadi intinya proses penciptaan alam itu berasal dari adanya kabut. Yang ketiga, teori black hole atau lubang hitam. Lubang hitam di sini adalah suatu benda yang masif. Yang masif di sini adalah masanya sangat besar, jadi setiap cahaya yang masuk ke dalamnya itu tidak bisa keluar kembali. Jadi ketika ingin mencari informasi tentang black hole, di dalam black hole itu tidak bisa kembali lagi, tidak bisa ditarik kembali lagi, pasti akan hilang di dalamnya. Nah, black hole ini bergerak di resolusi tinggi. Black hole ini bergerak pada resolusi planet yang ada di pusat galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Nah, dalam resolusi itu menunjukkan adanya lubang hitam. Lubang hitam di sini, dari adanya lubang hitam ini dapat dipelajari tentang evolusi galaksi kita, dan juga evolusi alam semesta secara menyeluruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam planet. Yang pertama ada matahari. Matahari adalah pusat tata surya, sumber energi terbesar manusia.
dan memiliki gravitasi yang sangat besar. Yang kedua ada planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak bisa menyinari dirinya sendiri dan juga mengelilingi matahari. Contohnya planet itu ada Mars, Merkurius, Venus, Bumi, Neptunus, Saturnus, Uranus, dan Jupiter. Oke, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo, NIM T2018-40468 dari kelas D2 PTNI 2018 IAIN Sumber. Di sini saya akan menjelaskan tentang galaksi Bima Sakti. Yang pertama, galaksi Bima Sakti adalah galaksi Bima Sakti ini ditemukan pada tanggal 18 Juli 1783 oleh astronom Inggris yang bernama William Herschel. Jadi galaksi Bima Sakti ini juga disebut sebagai Milky Way. Galaksi Bima Sakti terdiri dari 400 miliar bintang dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya, atau satu tahun cahaya sama dengan 9.500 miliar kilometer, tinggal dikalikan dengan 130.000 tahun cahaya tersebut. Jadi galaksi Bima Sakti ini merupakan rumah bagi matahari beserta planet-planet. Galaksi Bima Sakti ini adalah galaksi yang kita tempati. Jadi di dalam galaksi Bima Sakti terdapat planet-planet seperti Merkurius, Venus, Mars, Bumi, dan lain-lain. Yang kedua adalah sistem tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusat dari galaksi tersebut. Dari tata surya tersebut. Jadi setiap tata surya pasti mempunyai pusat tata surya, yaitu matahari. Jadi tata surya ini, di dalam tata surya terdapat pusat tata surya, atau bisa disebut juga matahari, dan planet-planet, meteoroid, komet, serta asteroid yang mengelilingi matahari. Jenis benda langit yang termasuk ke dalam anggota sistem tata surya yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sebuah bintang yang jaraknya paling dekat dengan bumi. Jadi jarak rata-rata dari bumi ke matahari yaitu 150 juta kilometer, atau satuan astronomi. Yang kedua adalah planet. Jadi di sini ada planet, ada dua planet besar, atau planet yang dianggap planet, maksudnya gitu. Ada yang dianggap planet, ada planet kerdil, planet yang tidak dianggap. Jadi di sini planet yang dianggap dalam sistem tata surya tersebut adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Jadi planet-planet ini diakui sejak tahun 2006. Maksudnya ada planet yang kecil, yaitu planet Pluto. Nah, planet Pluto ini masih ambang-ambang dianggap atau tidak. Jadi sejak tahun 2006 ini Pluto tidak dikategorikan lagi sebagai planet karena kriteria ketiga dari 3 kriteria di atas tidak dipenuhi oleh Pluto. Jadi Pluto ini planet yang paling kecil dan juga jauh dari planet-planet lainnya. Jadi sejak tahun 2006 ini Pluto sudah tidak dianggap sebagai planet, yaitu maksudnya planet yang diakui. Jadi Pluto tersebut dianggap sebagai planet kerdil.
Selanjutnya ini planet kerdil. Planet kerdil itu bisa disebut juga dwarf planet, yaitu merupakan kategori baru dalam keanggotaan tata surya berdasarkan resolusi IAU tahun 2006. Jadi sebuah benda angkasa dikatakan planet kerdil jika yang pertama mengorbit matahari. Yang kedua, bentuk fisiknya cenderung bulat. Cenderung bulat itu maksudnya bukan bulat sekali, jadi cenderung bulat. Jadi yang ketiga, orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain. Contohnya ya planet Pluto, Charon, Nix, Hydra, dan lain-lain. Yang keempat selanjutnya adalah satelit. Jadi setiap planet itu pasti mempunyai satelit. Contohnya bumi itu satelitnya bulan. Jadi satelit alami, ada satelit alami dan juga ada satelit buatan. Kalau satelit buatan contohnya kayak satelit Palapa dan lain-lain. Yang kelima adalah komet. Komet itu berasal dari bahasa Yunani yaitu komese, yang artinya itu berambut panjang. Jadi menurut istilah bahasa, komet itu benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Jadi komet terdiri atas es yang sangat padat. Jadi kadang orang itu salah mengartikan antara komet meteor. Antara komet dengan meteor. Padahal komet dengan meteor itu beda. Nah, di sini komet itu cenderung padat dengan esnya, jadi dingin gitu komet itu sebenarnya. Jadi komet itu cuma lewat di dekat dengan bumi. Selanjutnya adalah asteroid. Asteroid ini adalah benda langit yang mirip dengan planet-planet. Jadi komposisinya itu mirip dengan planet yang terletak di antara orbit Mars dengan Jupiter. Asteroid disebut juga planetoid atau planet kerdil. Seperti tadi, asteroid yang terbesar dan yang pertama adalah asteroid Keres yang ditemukan oleh Giuseppe Piazzi atau astronom dari Italia. Di sini juga ada asteroid Icarus. Adalah salah satu asteroid yang pernah mendekati bumi dengan orbit yang berbentuk lonjong. Kemudian meteor. Meteor adalah batuan-batuan kecil yang sangat banyak dan melayang-melayang di luar angkasa. Batuan ini banyak mengandung unsur besi dan nikel. Kadang ada orang menyebut bintang jatuh. Bintang jatuh itu sebenarnya meteor atau batuan kecil yang jatuh ke bumi. Tapi sedangkan komet itu hanya melayang di dekat bumi, tidak jatuh. Selanjutnya adalah bintang. Nah, di sini bintang itu adalah benda langit, semua benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Kadang bintang itu sangat jelas ketika di malam hari. Apalagi cuaca lagi sedang terang, tidak ada awan mendung, tidak ada hujan, bintang itu sangat jelas dilihat oleh mata. Jadi oleh karena itu bintang merupakan benda langit yang sangat indah yang bisa kita lihat pada saat malam hari. Jadi bisa Anda praktekkan sendiri, bisa Anda lihat sendiri pada saat malam hari, cuaca cerah, banyak bintang-bintang yang bersinar. Ada bintang yang sangat bersinar, ada bintang yang agak redup. Itu berarti bintangnya sangat jauh dari bumi. Jadi sebenarnya bintang itu besar. Dan bentuknya bintang itu sebenarnya bukan kayak Antartika itu. Bintang itu ya benda-benda langit.
yang memancarkan cahaya. Jadi bintang itu memancarkan cahaya sendiri, bukan dari matahari. Kalau bulan kan pantulan dari sinar matahari. Bulan itu sebenarnya bukan bercahaya sendiri, tapi terkena pantulan dari matahari. Ya, sekian dari saya, penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Lutfiah, NIM T2018-4048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antar planet dan juga kandungan ayat Al-Quran yang terkait dengan jagat raya galaksi Bima Sakti. Gerakan planet-planet yang mengitari matahari itu disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Secara umum, hukum gravitasi mengatakan bahwa benda-benda yang memiliki massa akan tarik-menarik yang besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Semakin besar jaraknya, semakin kecil gaya tariknya, dan semakin kecil jaraknya, maka semakin besar gaya tariknya. Untuk mencari gaya gravitasi matahari, bisa menggunakan rumus sebagai berikut ini, yaitu F besar sama dengan G M kecil M besar per R kuadrat. Nah, F di sini adalah sebagai gaya gravitasi matahari dan G di sini adalah nilai ketetapan atau konstanta gravitasi, yakni bernilai 6,67 dikali 10 pangkat 11. Nah, dan M di sini adalah massa planet, sedangkan M besar di sini adalah massa matahari. Dan R kuadrat di sini adalah jarak antara planet dan matahari yang dikuadratkan. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan kandungan ayat Al-Quran, yaitu yang pertama surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, artinya adalah dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia yang berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 89 adalah mengenai kalimat istawa ila sama. Nah, di sini berkehendak atau bertujuan ke langit. Nah, makna lafadz ini mengandung pengertian kedua lafadz tersebut, yakni berkehendak dan bertujuan, karena ia dimuta'adzikan dengan memakai huruf ilah. Selanjutnya pada kalimat fasawwahunna, lalu Dia menciptakan langit 7 lapis. Jadi terciptanya langit 7 lapis atau 7 tingkatan. Lafadz as-sama dalam ayat ini merupakan isim jins. Karena itu disebutkan sab'a samawat. Selanjutnya yaitu wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Maha mengetahui segala sesuatu, yakni pengetahuannya itu meliputi semua makhluk yang telah Dia ciptakan. Untuk surat yang kedua yaitu surat As-Sajdah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy
على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون, yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Tidak ada bagi kamu selain dari kepadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kandungan dari surat As-Sajadah ayat 4 yaitu Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Tidak ada bagi kamu selain dari kepadanya seorang penolong pun, dan tidak ada pula seorang yang dapat memberi syafaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.